Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Edwin Lunando di kelas pengenalan teknologi informasi. Nah, sekarang kita mau belajar tentang standar input dan output. Input dan output ini maksudnya gimana caranya sebuah program itu menerima input dari keyboard contohnya dan mengembalikan nilainya ke layar gitu. Jadi menampilkannya ke layar, itu output. Nah, yuk kita langsung belajar saja. Nah, jadi untuk pertama kita bahas tentang input dulu. Jadi input itu kan intinya adalah sebuah masukan. Dan sekarang kita mau belajar sebuah masukan dari keyboard yang disebut sebagai dengan standar input. Nah, Python ini menyediakan dua fungsi bawahan untuk menerima masukan. Nah, yang pertama adalah fungsi raw input, yaitu untuk membaca string masukan keyboard. Jadi semua string itu dibaca melalui raw input. Nah, kalau satu lagi yang input itu membaca sebuah ekspresi dari masukan keyboard. Jadi kalau yang raw input itu bebas, isinya string mau sejauh apa, mau teks sepanjang apa itu bakal dimasukkan. Kalau yang input itu hanya menerima ekspresi. Nah, berikut contoh penggunaan raw input. Jadi seperti biasa ada fungsi raw input. Jadi sebuah variabel, nama variabelnya lalu diikuti dengan sama dengan dan fungsi raw input, karena fungsi ini mengembalikan nilai yang sudah di input oleh keyboard nanti. Nah, jadi ini programnya simple. Kita minta masukan keyboard menggunakan fungsi raw input, lalu langsung di print hasilnya. Jadi nggak ada operasi apa-apa, pokoknya langsung tampilin. Nah, kita langsung contohkan saja di terminal. Buka terminal Anda. Nah, pertama kita mau tadi itu misalkan nama variabelnya isi sama dengan raw input masukkan, enter. Nah, lalu kita di sini diminta untuk memasukkan nilai. Misalkan saya mau masukkan sebentar, ini kurang bagus. Misalkan pas tambahin titik 2 biar lebih jelas. Nah, masukkan misalkan halo Edwin. Nah, nanti variabel isi ini sudah berisi dengan halo Edwin. Kalau kita melakukan print isinya halo Edwin juga. Nah, jadi begitu penggunaan simple dari raw input. Lalu ini contoh penggunaan input. Sebenarnya fungsinya programnya sama, cuma fungsinya saja digunakan berbeda. Jadi kalau tadi kita menggunakan raw input, sekarang input saja. Nah, yuk kita contohkan. Nah, isi sama dengan input masukkan. Nah, kita hanya boleh mengisi ekspresi. Nah, kita coba contoh bukan masukin ekspresi ya. Misalkan teks asal masukkan. Nah, ini pasti bakal error karena memang input itu khusus untuk menerima sebuah ekspresi. Nah, sekarang mari kita isi sebuah ekspresi. Misalkan 8 dikali dengan 9. Nah, kita lihat dari isinya harusnya 72 kan? Nah, 72. Lalu kita ganti lagi, masukkan itu 1 sama dengan 1. Lalu hasil dari isinya harusnya true kan? Karena 1 sama dengan 1. Nah, itu contoh dari penggunaan input. Nah, kalau dari penggunaan output, sebenarnya kan kita sudah sering menggunakan, yaitu fungsi print. Dari awal saja kita sudah menggunakan, karena memang fungsi ini dasar untuk memperlihatkan kalau sebuah program itu bisa menampilkan hasilnya ke monitor, ke layar, supaya kita bisa melihat apakah aplikasi ini berjalan dengan benar atau salah. Nah, jadi intinya kalau di penggunaan print, itu yang di print adalah string. Tapi jika dia menerima masukan, seperti contohnya yang
1 plus 2 ini, dia akan otomatis mengkonvert integer tersebut menjadi sebuah string. Nah, kecuali kalau ada kasus penambahan string dengan sebuah integer. Nah, sebuah integernya harus diubah dulu, dikonversi menjadi string oleh fungsi str supaya bisa ditambah dengan string pula. Karena kan string cuma boleh ditambah oleh string, harus tipenya yang sama. Kalau enggak, ya nggak bisa karena nggak sesuai. String sama integer tambahnya gimana? Nah, oleh karena itu harus dikonversi dulu. Nah, sekian materi input output dari saya. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Terima kasih.